Anda dekat dengan Allah, logika yang sama, apa yang tidak ada batas bagi Allah? Apa yang mustahil bagi Allah? Maka orang yang sholat, apapun yang dia minta, selama panjang benar sholatnya, maka Allah akan cepat mengabulkan apa yang dia minta. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Bahkan nanti ada orang yang sering menyebut Allah dan dia sering disebut Allah. Saking disanjungnya oleh Allah, ada orang yang belum minta seketika kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di Quran surah kedua ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Zikir padaku, aku akan menyebutmu. Di antara makna zikir itu salat. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Orang salat pasti baik. Karena itu Nabi mewasiatkan pada setiap orang tua supaya anak itu dari kecil dididik salat. Nah, ini sering saya tekankan pada pendidikan sekarang nih. Ya, ada teman-teman yang buka TK, SD dan sebagainya. Ini kadang tangganya melompat lebih jauh. Ya, tangga kedua belum selesai, sudah naik ke tangga kelima. Anak TK sekarang fikih sholat belum selesai, fikih haji udah manasik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang tergabung dalam kajian musyawarah, semoga senantiasa dirahmati, disayang dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di fikih salat karena ini memang yang paling dasar yang harus dikuasai oleh setiap muslim supaya manfaatnya kembali kepada kita. Jadi saya ingin berikan persepsi dulu supaya kita sama-sama benar persepsinya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Allah menyampaikan semua ibadah yang saya perintahkan itu sesungguhnya manfaatnya kembali kepada kita yang menunaikan, bukan kepada Allah. Jadi even Allah memerintahkan kita sholat pun, Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi tidak menunaikan sholat, tidak akan pernah menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Allah Tuhan. Tapi ternyata kata Allah, kita yang butuh dengan sholat itu. Karena saat kita menunaikan sholat dengan sempurna, maka semua manfaat sholat kembali kepada diri kita. Apakah itu sifatnya ketenangan? Orang sholat pasti akan cenderung jiwanya lebih tenang kata Allah. Quran surah ke-20 ayat ke-14 digabungkan dengan Quran surah ke-13 ayat 28. Orang sholat dijamin oleh Allah hidupnya lebih bahagia. Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan 2. Orang sholat dijamin oleh Allah doanya cepat terkabul. Anda dekat dengan orang tua memberikan apa yang kita minta. Anda dekat dengan pimpinan di kantor, maka akses pekerjaan dimudahkan. Anda dekat dengan Allah, logika yang sama, apa yang tidak ada batas bagi Allah? Apa yang mustahil bagi Allah? Maka orang yang sholat, apapun yang dia minta, selama panjang benar sholatnya, maka Allah akan cepat mengabulkan apa yang dia minta. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Bahkan nanti ada orang yang sering menyebut Allah dan dia sering disebut Allah. Saking disanjungnya oleh Allah, ada orang yang belum minta seketika kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di Quran surah kedua ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Zikir padaku, aku akan menyebutmu. Di antara makna zikir itu salat. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Orang salat pasti baik. Karena itu Nabi mewasiatkan pada setiap orang tua supaya anak itu dari kecil dididik salat. Nah, ini sering saya tekankan pada pendidikan sekarang nih. Ya, ada teman-teman yang buka TK, SD dan sebagainya. Ini kadang tangganya melompat lebih jauh. Ya, tangga kedua belum selesai, sudah naik ke tangga kelima. Anak TK sekarang fikih sholat belum selesai, fikih haji udah manasik gitu. Ini untuk sinergi aja gitu kan. Baik, jadi kenapa Nabi minta ajarkan anakmu dari sejak kecil sholat? Karena rahasia sholat selanjutnya akan membentuk pribadi baik. Itu rahasianya di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat yang ditunaikan dengan benar akan menjauhkan pelakunya dari dua sumber keburukan. Satu fahsya, dua mungkar. Tidak ada yang ketiga. Jadi prinsipnya semua orang yang salat pasti mendapatkan manfaat-manfaat terbaik dalam hidup. Tapi pertanyaannya, mohon izin, maaf sekali lagi,
Kenapa kita melihat orang sholat bahkan tidak mendapatkan satu di antara apa yang disampaikan tadi? Quran mengatakan orang sholat pasti baik. Tapi kenapa sekarang ada orang sholat berbuat yang tidak baik? Fahsya dikerjakan. Fahsya itu kan termasuk pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kata-kata kotor itu fahsya. Betapa banyak sekarang orang berkata yang kotor, menonton yang tidak baik, tapi juga sholat. Kan unik gitu. Mungkar itu jelas, semua yang diingkari hati. Sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri mungkar, membunuh mungkar, merampok mungkar, berselisih mungkar. Ini yang paling aneh, dalam hal sholat ada yang berselisih. Cuman gara-gara satu bismillahnya dikencangkan, yang satu sir, bisa jadi nggak temenan gitu. Cuman beda-beda, gara-gara beda majelis ilmu, bisa saling mencela. Padahal sama-sama sholat. Apa persoalannya? Maka kata Al-Quran, biasanya ada dua sumbernya. Satu, kebanyakan orang sholat kurang khusyuk atau bahkan tidak khusyuk dalam sholatnya. Itu di Quran surah kedua, ayat ke-45-46. Dan yang kedua, ini persoalan klasiknya, maaf, kata Al-Quran boleh jadi orang sholat itu tidak paham, tidak mengerti apa yang ia kerjakan dan ia baca dalam sholatnya. Jadi ruku tapi nggak ngerti yang dilakukan. Sujud nggak paham yang dibacakan. Ya bagaimana kita bisa khusyuk kalau kita nggak menikmati apa yang kita lakukan? Anda bekerja tapi tidak paham yang dikerjakan, kan nggak akan maksimal pekerjaan. Anda sholat tapi tidak mengerti yang dibaca, bagaimana bisa merasakan kenikmatan? Ada orang dulu baru takbir, saking nikmatnya dalam takbirnya, itu sakit di kakinya nggak kerasa. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu masya Allah pernah kakinya itu terkena duri. Ya, kalau bahasa Jepangnya kacugak, kena duri kecil gitu. Jadi setiap disentuh sakit, dipegang sakit sampai teman-temannya datang sahabat ingin mengambil sakit. Ya, kata satu orang, beliau mengatakan, udah saya tahu kapan ngambilnya katanya. Saya tahu kapan mengambilnya. Sekarang jangan diganggu. Begitu tiba waktu sholat, dikisahkan sholat zuhur, begitu beliau takbir, yang satu kawannya mengatakan ini saatnya. Begitu takbir diambil durinya, nyaris tidak ada ekspresi apapun di wajahnya. Yang tadinya baru disentuh ya, sentuh sedikit udah terasa gitu. Wajah memerah. Itu sudah takbir, nggak ada ekspresi perubahan di wajahnya. Saking nikmatnya gitu. Ya, ada orang yang bahkan memprioritaskan sholat dibandingkan dengan tidurnya. Saking merasakan kenikmatannya. Bahkan puncak paling tingginya, ada memang orang sholat untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Bukan karena sholatnya. Karena merasa sudah banyak pemberian Allah yang belum disyukuri. Nah karena itu teman-teman, bagaimana mendapatkan semua kenikmatan itu? Maka Allah jelaskan keterangannya di Al-Quran. Nabi berikan detailnya dalam penjelasan sunnah beliau. Nah kita sudah sampai pada pembahasan di pertemuan lalu ke sujud kan? Baik ke sujud, sekarang kita akan masuk duduk di antara dua sujud. Saya akan terangkan pertama caranya, fikihnya, supaya benar cara kita menunaikan. Kedua bacaannya, dan yang ketiga hikmahnya. Apa esensi dari perbuatan itu, apa hikmah dari bacaan itu, dan bagaimana kita mengaktualisasikan dalam kehidupan kita. Ingat rumus dasarnya, setiap gerakan dan bacaan sholat itu ada maknanya. Baik teman-teman, kita fokus. Sekarang kita akan bangkit dari sujud ke duduk di antara dua sujud. Di sana ada layar kan ya, jadi kelihatan ya. Jadi walaupun tak nampak ya bisa kelihatan sini. Mohon izin bisa sujud mas. Ya mungkin akan lebih baik hadapnya ke arah sini aja. Tahan. Kalau sujud itu kan berarti dari i'tidal kan? Ya saya mulai dari i'tidal. Bangun dulu sebentar. Ya sami'allahu liman hamidah. Oke, tahan sebentar sampai sini. Ini bisa tangannya diangkat menghadap ke sana, depan. Bisa sejajar dengan bahu di sini, ya. Di hadis Muslim nomor hadis 397 termasuk di Al-Bukhari nomor hadis 711. Kalau ditanya siapa yang meriwayatkan, namanya sahabat Abu Hurairah. Dapatnya dari mana? Namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda mengangkat tangan boleh sejajar dengan bahu hadwa mankibaihi atau sejajar dengan daun telinga, naik sedikit di sini. Ya. Di sini An-Nasai nomor hadis 1101. Kemudian dalam ruku kemudian i'tidal sami'allahu liman hamidah, di tangan ada 3 pilihan. Pertama, boleh diangkat sejajar dengan bahu di sini. Kedua, sejajar dengan daun telinga. Atau yang ketiga, mursal, tangan tidak mengangkat sama sekali. Cukup kita bangkit sami'allahu liman hamidah. Ini biasanya dipraktekkan yang ketiga di mazhab Maliki. Ya, dari Imam Malik. Sekarang penyebarannya di Afrika Utara dengan wilayah Mediterania.
Jadi misalnya ada Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair. Maroko itu combine dengan Syafi'i, nyebrang sedikit ke Italia, ke Spanyol, ke Prancis, daerah sana, itu Maliki. Jadi kalau bismillahnya nggak dibaca. Kalau sholat tangannya langsung begini. Jadi begitu dia begini, misal Anda sedang umrah nih ya, di Ka'bah atau sedang haji, mudah-mudahan yang belum berangkat bisa segera insya Allah. Nah, tidak cukup dengan amin, nabung. Jadi kalau Anda sedang lihat orang begini depan Ka'bah, nah, jangan diajak ngobrol. Itu sedang sholat. Jadi tiba-tiba dia ruku misalnya kan, atau yang tidak dia angkat tangan, itu Maliki. Baik. Sami'allahu liman hamidah. Sekarang kemudian sujud. Perhatikan baik-baik. I'tidal, jangan langsung sujud. Kata Nabi, hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau tegak berdiri dengan sempurna. Jadi begitu ini turun, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Ingat maknanya? Masih ingat hikmahnya? Orang yang rukunya benar kepada Allah. Ruku itu artinya taat, patuh. Di ruku itu filosofisnya bukan sekedar diminta formalitas ruku dan lurus semua, tidak. Tapi ini gambaran kepatuhan kepada Allah. Karena orang Romawi dulu, orang Persia ketika menghormat kepada rajanya, itu mereka ada yang ruku begini. Ada yang sujud. Nah itu gambaran patuh sempurna. Jadi kalau diperintahkan, mungkin teman-teman lebih tahu lah film-film kolosal masa lalu kan. Kalau prajurit diperintahkan kan ada kepatuhan, siap gitu kan. Dan dia mengerjakan apapun termasuk mengorbankan nyawanya. Maka Allah meminta kepada kita, Anda pada manusia aja bisa patuh sempurna. Kenapa pada saya yang menciptakan Anda nggak patuh sempurna? Maka dibalik oleh Allah, rukulah yang sempurna. Makanya saat ruku semua diminta sempurna. Dari kepala sampai bagian belakang diurutkan. Ini gambaran kepatuhan kita kepada Allah. Makanya kita katakan Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya Allah, kalau ada orang yang dihormati oleh orang lain dalam kehidupan, ada makhluk yang disanjung, maka tidak ada yang paling tinggi, paling azim kecuali Engkau. Subhana rabbiyal azim, dan aku puji Engkau. Nah, orang-orang yang rukunya benar kepada Allah, dia patuh pada Allah, diminta dikerjakan, suruh ditinggalkan, dia tinggalkan, maka Allah akan angkat derajatnya. Jadi iman itu kalau sudah kuat, tandanya patuh. Makanya iman sering disertakan dengan amal soleh. Amal soleh itu ujian kepatuhan. Quran surah 103. Ya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Jadi kalau orang sudah beriman, itu tandanya tanda patuh. Diuji dengan amal soleh. Ada sholat, makanya sholat dibuka dengan kalimat iman. Alladziina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Iman dulu baru sholat. Puasa dibuka dengan iman. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Iman dulu baru sholat. Artinya kalau kita sudah ruku, kita itu siap patuh. Kata Allah kerjakan, kerjakan. Kata Allah tinggalkan, tinggalkan. Dan kata Allah, aku nggak butuh dengan itu, ini untuk kamu. Makanya orang-orang yang imannya sempurna, maksudnya patuh, maka Allah akan angkat derajatnya. Maka digambarkan lewat i'tidal. Allah mengangkatnya dengan sempurna. Itu dalilnya ada di Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan angkat derajat orang-orang yang sempurna imannya di antara kalian. Ditunjukkan dengan kepatuhan. Begitu diangkat dikatakan Sami'allahu liman hamidah. Ya Allah, saya mendengar apa yang kau perintahkan, saya patuh. Sami'na wa ata'na. Ya hamidah, saya puji engkau dengan segala kemuliaan kau berikan kepada saya. Maka Allah katakan, kau mau minta apa saya berikan. Maka kita katakan, masih ingat di pertemuan lalu? Ya, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Kata Allah, silahkan kamu minta apapun sekarang. Mau sepenuh langit, sepenuh bumi, atau antara langit dan bumi, atau antara apa yang belum aku sebutkan engkau ingin mintakan. Minta sekarang. Maka saat minta itulah ada posisi yang paling tinggi untuk meminta, yang bebas kita memohon. Dalam berdiri terbatas, ruku terbatas. Sekarang yang selanjutnya itu yang paling dahsyat. Sangat luar biasa. Itulah sujud. Tapi ada rahasia setelah sujud, itu pun sangat istimewa. Maka kita diminta sujud, turun, ruku, kemudian yang tidak, kemudian sujud, kita lihat, tahan, up, berhenti. Ini pakai lutut, boleh ya? Boleh. Masih ingat dalilnya? Abu Daud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur. Boleh juga pakai kedua telapak tangan, turun. Jadi begitu mau turun, telapak tangan dulu. Ya, baru kemudian lututnya, baru turun. Dan gak usah berdebat. Yang pakai telapak tangan, sahabat Abu Hurairah. Yang pakai lutut, Wa'il bin Hujr. Wa'il pakai lutut, Abu Hurairah pakai telapak tangan, dua-duanya sahabatan. Ya, dan dua-duanya sahabat dan mulia di hadapan Nabi. Anda sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan, satu lutut, satu telapak tangan ribut gitu kan. Anda siapa?
Ya, yang lutut benar, telapak tangan benar. Yang salah yang pakai kepala duluan. Ingat itu. Oke. Sujud. Oke, tahan sebentar. Mohon izin. Maaf, mudah-mudahan kelihatan. Teman-teman, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, umirtu an asjuda ala sab'ati azamin. Aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh menempel. Plus tambahan 1 di hidung. 1, jabhah, kening. Ini keningnya menempel. Mohon izin, bangkit dulu mas. Di sini. Nempel ya. Dan tolong sekatnya ya, rambut ini sudah bagus, ya sisirannya udah baik. Jadi nggak pakai peci pun nggak apa-apa. Ingat, peci ini bukan rukun sholat dan bukan syarat sholat. Ya, peci ini adalah penutup ketika rambut terlampau menutupi bagian kening sehingga menghambat kita sujud. Jadi kalau memang sudah nggak ada rambutnya, nggak apa-apa, nggak usah pakai peci pun, nggak ada masalah. Ya, atau kalau mau pakai peci pun nggak ada masalah, silakan. Ya, jadi dan yang paling penting itu nggak ada penghalang yang langsung menghalangi rasa sujud. Kecuali hal yang ringan. Kalau ringan itu seperti mukena untuk perempuan, ya. Atau misalnya kain tertentu seperti sejadah, boleh sepanjang nggak terlampau empuk. Awas, ingat, saya ingatkan. Nabi melarang kita sujud di tempat sujud yang terlampau empuk seperti bantalan. Ada sejadah sekarang kelihatan mewah, tapi sebetulnya nggak bisa di tempat sujud. Oh, Oke. What's happening, you know? Oke. Nah itu nggak bisa, dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena nanti akan menghambat menempelnya kening dengan sempurna. Nah nanti kata Nabi, idza sajadta famakin sujudak. Kalau engkau sujud, tempelkan dengan sempurna sehingga terasa ada penempelan antara kening dengan tempat sujud. Dan sekarang ketika diteliti secara ilmiah ada titik God spot di sini. Itu enak. Jadi kayak kita tuh kayak sujud itu kayak mengalir ke puncak ke dalam kepala kita, ke bagian yang tengah ini. Dan biasanya kalau awal-awal belum sempurna itu agak pusing dulu awalnya. Setelah itu nikmat. Ya, itu yang pertama jabah. Dan ini mohon izin, jangan sampai berdoa dulu sebelum yang 7 ini sempurna. Jadi begitu kening sudah menempel, yang kedua telapak tangan, 2 telapak tangan. Jadi hitung 3, 1, 2. Kemudian selanjutnya 2 lutut, 3 tambah 2, 5, lutut 2. Selanjutnya jemari di 2 telapak kaki, tambah 2, 7. Nah, untuk jemari khusus spesial, mohon izin menghadap ke arah sini sujudnya. Makasih, jazakallah khair. Fokus baik-baik, lihat teman-teman, saya ingatkan lagi, sangat bagus, sangat bagus. Kakinya nutup, bukan terbuka begini. Oke, tutup seperti ini. Kemudian jemarinya dilipat begini. Ya, nanti manfaatnya banyak. Lalu ini dibuka sedikit, tidak nutup ke dalam begini. Nabi pernah mengingatkan dengan keras, jangan kau bersujud, awas hati-hati, ya, dengan ini menutup. Jadi hati-hati kata Nabi, apa engkau mau bunuh diri? Ya, karena ketika anda seperti ini, diafragmanya tertutup, napas menjadi sesak. Ini paling berbahaya, makanya dibuka. Ini saya tekankan karena ada sebagian mengatakan kalau perempuan itu ada yang mengatakan ditutup begini, itu tidak. Sama laki-laki dengan perempuan, sama saja. Kecuali dalam takbir di awal, perempuan tuh boleh rapat begini. Itu di Syafi'iyah. Karena dulu nggak ada hijab seperti sekarang. Ya, jadi terbuka pendek, makanya saat bertakbir begini akan kebuka. Karena itu ditutup begini. Ya, seperti ini. Kemudian kata Nabi, usahakan ini ada rongga. Ya, kalau dalam bahasa Arab di hadisnya anak kambing kalau lewat dia bisa lewat. Tapi anak kambing itu ukuran bagi orang Arab kecil. Bagi kita mungkin anak kucing gitu kan, atau kucing. Jadi kalau sekarang Anda sudah diminta anak kambing lewat ukuran kita, orang sekarang mungkin nggak akan pernah lewat. Ya. Poinnya ada jeda. Sekarang bangun mas, izin. Perhatikan baik-baik. Tarik nafas dulu. Oke, fokus. Dalam sujud, saya mau masuk ke bangkit dari sujud. Dalam sujud, ketika Anda kemudian ingin sujud, itu perintahnya langsung dibocorkan oleh Nabi, rahasianya. Fokus, kata Nabi, kalau Anda minta, ingin cepat dikabulkan, dan banyak permintaan, lakukan dalam sujud. Ya, lakukan dalam sujud. Saya ulang, lakukan dalam sujud. Dan itu bahasa Nabi banyak diungkapkan kepada sahabat, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, idza sajadta fa'aksiru doa. Kalau engkau sujud, maka perbanyak doa dalam sujud. Dalam sujud ini ada doa yang standar. Yang standar yang saya ajarkan di pertemuan lalu, ya subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Setelah itu baru pembuka. Setelah itu silakan minta yang seluas-luasnya. Ada yang di rumah tangga kebutuhan, minta. Dan enggak perlu dilafadzkan dalam hati kita. Ya Allah sayangi suami saya, ya Allah sayangi istri saya, ya Allah berkahi keluarga kami, ya Allah cerdaskan anak saya,
Ya Allah terima ya Allah kebutuhan, ya Allah orang tua saya sayangi. Ya Allah jika mereka telah wafat lapangkan kuburnya. Ya Allah jika anak saya mendahului saya sayangi ia, jadikan dia sebagai pangeran-pangeran surga, putih-putih surga. Karena sementara itu tertukar. Ada yang ayahnya wafat duluan, ibunya duluan, ada anaknya dipanggil duluan. Nabi pernah berita gembira pada seorang ibu yang mengandung, tiba-tiba ketika melahirkan anaknya wafat. Ibu itu bersedih, lalu turun sebuah kalimat yang sangat indah. Dia sudah menjadi bidadari dan pangeran di surga. Kenapa engkau orang tuanya mesti bersedih? Dan kalau orang tuanya benar, beramal dengan sempurna, maka anak itu akan menghijab dia dari neraka. Itu tabungan yang sangat indah. Makanya orang tua yang menjaga kesolehannya, walaupun misalnya nggak sempurna seperti orang lain, nggak hafal Quran, banyak sahabat Nabi nggak hafal Quran, nggak rajin tahajud, dia mengerjakan sholat fardu, dia mengerjakan sholat sunnah, mencoba lebih baik lagi, semampu dia lakukan, kemudian dia wafat, dan dia punya tabungan itu, maka kata Nabi, anak itu akan menghijab dia dari neraka. Ya, Islam itu kadang dibacanya pakai dalil gitu, dan pakai jiwa. Kalau iman kita ikuti, maka akal akan mengikuti itu. Nah yang paling menarik minta dalam sujud. Jangan sia-siakan, makanya Nabi itu lama sujudnya. Banyak orang salah persepsi, mengira sujud terakhir yang paling lama. Yang hanya lama. Padahal setiap sujud itu lama. Nah untuk kitanya, doa yang diperbanyak. Tapi ingat, ini pengantar kepada duduk di antara sujud. Saya akhiri pengantarnya. Sujud bukan sekedar meminta kita untuk berdoa. Tapi itu adalah puncak kepatuhan yang paling dalam sebagai ikrar komitmen kita kepada Allah supaya kita benar-benar patuh dalam hidup ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Anda bayangkan, ruku saja, ruku benar, komitmen patuh kita, Allah akan angkat derajat kita. Maka bagaimana dengan orang yang komitmen dari ujung kepala sampai ujung kakinya akan patuh kepada Allah? Yang engkau larang, aku akan jauhi. Maka tunduk, patuh, sujud, jatuhkan oleh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka tahu apa yang terjadi? Begitu Anda kemudian bisa melakukan itu dengan semaksimal yang kita bisa, maka kita akan diangkat lagi oleh Allah dan langsung diberikan oleh Allah 6-7 jenis kalimat yang kalau itu dibacakan sudah selesailah semua persoalan kehidupan kita dunia sampai akhirat. Ya. Dan cara mengangkatnya bukan berdiri lagi. Karena orang saat diangkat berdiri pun bisa lelah. Tapi Allah dudukan. Bukankah duduk lebih santai dibandingkan dengan berdiri? Maka orang setelah sujud, bangkitlah dia dari sujudnya, tidak langsung dia berdiri, tapi diminta duduk di antara dua sujud itu. Perhatikan, sujud, silakan, Mas. Bismillah. Oh, silakan. Itu biasa, kiblat itu bisa beralih ya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Boleh, boleh silakan, boleh. Iya, asal tidak ke Old Trafford aja. Oke, Bismillah. Sudah? Sekarang sudah sujud, paham ya? Kenapa diminta sujud? Bukan sekedar kita memohon kepada Allah, tapi permohonan itu diikat dengan komitmen. Ingat, kalau Anda ingin cepat dikabulkan permohonannya, maka cepat pula lakukan apa yang Allah mintakan. Adil kan? Kata Allah, saya minta ini, kerjakan. Begitu kita kerjakan, kau minta apa? Saya kabulkan. Nah ini gambaran patuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu semua dikerjakan dengan baik, Anda bangkit. Maka Anda katakan, Allahu Akbar. Baik? Ya, saya masuk ke caranya dulu. Saya masuk ke fikihnya. Yuk kita mulai ke cara duduknya. Mohon izin maju sedikit. Terima kasih. Ya silakan duduk. Oke, fokus baik-baik. Teman-teman, ada dua jenis duduk dalam sholat. Satu, iftirash. Dua, tawarruk. Lihat sini. Satu iftirash. Nggak pakai hamzah. Iftirash. Pakai sin besar. Dua, tawarruk. Oke, kaf. Gini, pelan-pelan. Boleh melihat ke sini kalau ingin melihat ke sini, ya. Iftirash akar katanya dari kata farasya. Kemudian ada firash, sesuatu yang terhampar, terbentang. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-22. Allazi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang telah menjadikan bumi itu di dalamnya ada hamparan. Firash adalah duduk yang berusaha menghamparkan bagian ujung kaki sampai dengan ke lutut bagian depan. Sehingga ketika bangkit dari sujud, ya, hamparkan bagian lutut bagian depan sampai dengan ke ujung kaki.
dan duduk dengan sempurna, baik itu yang kaki sebelah kanan ataupun yang kirinya. Bagaimana cara duduknya? Kita lihat dulu. Saya ajarkan caranya dulu sebelum kebacaan. Izin. Bismillah. Lihat sini, teman-teman. Nah ini. Jadi ketika kakinya dihamparkan, dilipat ke belakang. Jelas? Kemudian yang kedua, mohon maaf, ini kaki bagian belakang yang jarinya dilipat. Ini bagus sekali. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting. Ada bagian kaki kiri yang sebagiannya itu dihamparkan ke arah dalam untuk diduduki. Seperti firash, kasur, kan kita hamparkan untuk diduduki, ditiduri gitu kan. Ini seakan-akan tumpuan bagian belakang tubuh kita itu menduduki bagian kaki sehingga disebut dengan iftirash namanya. Jelas ya? Baik. Ini hamparkan kaki yang bagian dalam, seperti ini, bagus, angkat sedikit, maaf. Ini, seperti ini. Ini yang disebut firashnya. Iftirash melipat kaki yang ini, menghamparkan yang ini, melipat kaki bagian yang kiri, lalu diduduki. Ya, jelas ya? Baik, jadi seperti ini. Ini sudah bagus sekali. Yang ini dilipat jarinya. Seperti ini. Awas hati-hati, ada sebagian beberapa kesalahan. Seperti ini. Misal, kiri, kemudian kanan begini, lalu begini. Ya, ini cara duduk yang tidak tepat. Ini kelihatan. Baik ya. Atau begini. Ya, kelihatan. Yang kiri dilipat yang kanan, ditumpu baru begini. Ini cara duduk yang tidak tepat. Ya, jadi yang tadi yang sempurna. Tapi kalau sedang ada darurat, ada kendala di lutut yang kanan, jangan dipaksakan dilipat ya. Itu boleh. Kaidah fikihnya ad-darurat tubihul mahdzurat. Yang darurat boleh melakukan yang dilarang. Misal, saya nggak bisa begini, bisanya ke depan. Dalam kaki ada masalah, boleh ke depan begini. Ya. Oke, satu sudah. Kedua, badan tegak, yang ini. Dia tidak maju ke belakang, tidak mundur juga, dia tegak sempurna. Tiga, posisi tangan. Tangan ada dua posisinya. Bisa di sini, pas di paha, di atas lutut. Ya, lebih enak begini. Di paha, di atas lutut begini. Atau bisa turun sedikit ke lutut begini. Jelas ya? Jadi bisa sama laki-laki dan perempuan, tidak ada beda. Bisa di sini, atau turun sedikit. Jelas? Oke, kalau sudah jelas, posisi ini harus dilakukan dulu sebelum kita berdoa. Jadi bukan naik langsung doa. Bahkan ada yang belum duduk udah berdoa. Rabbighfirli warhamni, duduk aja belum gitu. Ya. Jadi Nabi mengajarkan duduk dulu dengan sempurna supaya darah mengalir dengan nyaman dulu. Kitanya enak dulu, jadi berdoa dalam keadaan enak. Jadi sempurna dulu, duduk sempurna seperti tadi. Itu sudah bagus sekali duduknya. Setelah itu baru kemudian baca doanya. Baik, oke, sekarang kita bacakan doanya. Jadi ada 3 jenis doa. Oke, ada 3 jenis. Ini spesialnya, saking spesialnya cahaya mengkondisikan. Oke, yang pertama ada yang singkat. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Diulang 2 kali. Nggak pakai Rabbighfirli. Rabbighfirli. Singkat sekali. Ya, Rabbighfirli. Oke. Saya ulang ya. Anda boleh ikuti. Rabbighfirli. Rabbighfirli. Cukup sekali kita ucapkan. Rabbighfirli, ulang sekali lagi. Jadi 2 kali disebutkan. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini bagian pertama. Hadisnya sahih. Tahan. 2, ada yang sampai 3 lafaz. Rabbighfirli, warhamni, warzuqni. Sampai 3 lafaz. Ada yang sampai 4 sampai 5 lafaz. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni. Ada yang 6 lafaz. Ditambahkan dengan wa'fu anni. Atau ada yang afini. Maka Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wa'afini. Jelas? Baik. Ada yang memasukkan sampai 6 saja. Sampai wa'afini, sampai 7. Yang wa'fu anni nggak dimasukkan. Baik ya? Nggak ada masalah. Karena ada beberapa referensi menyebutkan dengan tambahan wa'fu anni. Walaupun itu syarah sebetulnya. Syarah. Ya. Kalau kita cukupkan sampai wa'afini, boleh. Wa'fu anni ada dalil juga, walaupun dalil sifatnya syarah, tapi tidak harus langsung diperdebatkan juga. Toh tidak akan juga mengganggu sah tidaknya sholat seseorang. Balikan sini.
Saya tuliskan. 1, Rabbighfirli. 2, warhamni. 3, wajburni. 4, warfa'ni. Kita masukkan saja. 5, warzuqni. 6, wa'afini. Yang tambahan, wa'fu anni. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Belum disebutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang plus tadi saya sebutkan, saya kotaki. Jadi kalau Anda mau nggak bacakan ini, nggak ada masalah. Jelas ya? Sampai di sini. Kalau mau tambahkan dengan syarah tadi, silahkan. Karena ini semakna dengan yang ini, tapi ini lebih dalam. Oke, sekarang pelan-pelan. Fokus ini. Lihat baik-baik. Rabbighfirli, ya Allah, ampuni aku. Baik. Saya mau tanya pada teman-teman. Siapa yang ingin dicintai Allah? Alhamdulillah. Boleh angkat tangan? Oke, tahan. Allah itu kalau sudah mencintai seorang hamba, maka yang pertama diberikan bukan dunia. Ingat itu. Jadi jangan Anda persepsikan kalau status sosial di dunia kita meningkat, itu tandanya cinta Allah datang. Belum tentu. Kedudukan meningkat, harta bertambah, jangan dipersepsikan Allah sedang menyayangi kita. Kalau saat yang bersamaan, ciri ini tidak kita dapati. Ternyata ketika Allah mencintai seorang hamba, maka yang pertama Allah berikan adalah ampunan dari semua dosa yang pernah ia kerjakan. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 31. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, yang paling menarik, yuhibbukumullah, Allah akan cintai kalian. Ketika cinta Allah itu diberikan, ini yang paling indah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka yang pertama diberikan adalah ampunan dari semua dosa. Jadi di Al-Qur'an itu ada redaksi begini, ada dzunub, ada dzambun. Dzambun itu satu kali dosa. Sekali dosa. Itu ditemukan misal di Quran surah ke-Ghafir, surah ke-40 ayat 3. Ghafiri dzambi wa qabilit taubi. Ghafiri dzambi, aku turunkan sifat ghafir dzambi untuk mengampuni orang yang berbuat satu kali dosa. Ketika sekali berbuat salah, kata Allah, saya nggak akan biarkan hambaku pulang kepadaku dalam keadaan kotor dengan dosa. Engkau lahir bersih, kenapa pulang kotor? Maaf ya, jangankan Allah gitu. Ibu punya anak, teman-teman punya anak, pulang ke rumah dengan kaki kotor kan kita nggak mau kan? Nah kotor cuci dulu kan, baru masuk rumah. Anda pengen ke surga, badannya kotor, ya Allah yang punya nggak akan mau. Kamu kotor, bersihin dulu. Makanya kata Allah, satu titik kotoran pun melekat pada dirimu, aku ingin kau bersihkan dulu. Aku turunkan sifatku namanya ghafir. Engkau minta ampun padaku, aku ampuni dosamu walau sedikit. Cinta Allah itu, kalau sudah diberikan, maka dia tidak akan kenal batas. Bahkan pendosa yang paling buruk pun dalam hidupnya, kata Allah, aku akan berikan peluang untuk mendapatkan cintaku. Ketika Allah memberikan cintanya, kalimatnya bukan menggunakan zambun, tapi dzunub. Yuhibbukumullah, ketika Allah mencintai Anda, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka aku akan ampuni semua dosa-dosa yang pernah kau kerjakan. Nah, poinnya adalah ketika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan mendapatkan ampunan dari dosa. Yang paling menarik, fokus baik-baik. Yang paling menarik, artinya kalau ada seseorang yang diampuni dosanya oleh Allah, maka dia sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Fokus dari sini. Satu. Kata ini, Rabbighfirli, Rabbighfirli adalah kalimat permintaan kepada Allah untuk memohon supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat pengampunannya wa yaghfir, yaghfir lakum dzunubakum. Ketika kita memohon untuk diampuni, robah kalimat ini ke bentuk permintaan. Ighfir, Rabbighfirli. Ya Allah, ampuni dosaku.
Ketika Anda meminta, persamaan terbaliknya, ketika Anda meminta diampuni dosa, saat bersamaan, bukankah Anda meminta dicintai oleh Allah? Karena orang yang diampuni dosa, persamaan terbaliknya akan mendapatkan cinta Allah. Jelas? Oke, sekarang kenapa kalimat ini boleh disebutkan tanpa menyebutkan kalimat yang lainnya? Rabbighfirli, Rabbighfirli. Jadi teman-teman kalau sedang buru-buru, misal, maaf ya, sedang jamak qashar atau sedang di perjalanan, itu ketika duduk di antara dua sujud, Anda tidak harus menyempurnakan semuanya. Boleh cuman baca ini 2 kali diulang. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Tapi dibacanya pakai hati, bukan cuma di lisan. Maksudnya dikeluarkan di lisan, dikuatkan oleh hati. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ketika Anda bacakan itu, perhatikan cara bacanya, fokus baik-baik. Karena ini kalimat yang sangat menentukan. Kalau Anda benar bacanya, maka Anda akan mendapatkan cinta Allah. Oke. Bukankah Anda tadi berjanji untuk patuh dalam sujud? Saya patuh, mata saya akan melihat yang baik. Ternyata ketika sudah selesai sholat, mata melihat yang tidak baik. Telinga akan mendengar yang baik. Ternyata telinga salah dengar kan? Salah enggak? Salah kan? Makanya ketika bangkit itu, Anda katakan, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Mohon izin, maaf sekali kalau kalimat ini kurang menyenangkan. Ketika Anda katakan Rabbighfirli, segera rasakan kesalahan apa yang pernah dikerjakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata pernah salah lihat apa? Telinga salah dengar apa? Sampai ke ujung kaki. Kalau itu bisa diucapkan dengan benar, satu kalimat ini saja, itu sudah bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cinta Allah sudah diberikan kepada kita, maka yang 7 akan otomatis mengikuti. Warhamni akan disayang Allah. Wajburni akan dijaga dari orang yang mengganggu. Kadang ada gangguan, kadang yang iseng. Maka Allah turunkan sifatnya namanya Al-Jabbar. Untuk melindungi hambanya yang dijahili oleh orang lain dalam aktivitasnya. Cara meminta perlindungannya, wajburni. Warfa'ni, diangkat derajat. Di apapun profesi Anda, pebisnis yang paling tinggi. Ya, kedudukan yang paling tinggi, yang baik. Kemudian teruskan, ada kalimat warzukni, rizki. Rizki itu jangan diartikan dengan uang semata, tidak. Kesehatan rizki. Ya, Anda sehat, rizki. Ayo, teruskan, warzukni. Kemudian wahdini, berikan hidayah. Hidayah itu segala hal yang baik dalam hidup. Makanya ada doa yang diajarkan Nabi kepada Al-Husain dan Al-Hasan. Al-Hasan yang menerima, kemudian Ibnu Umar, Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Ya Allah, berikan aku petunjuk kebaikan dan tempatkan aku di tempat orang-orang baik. Allahumma hdini fiman hadait. Wa'afu anni, maafkan aku. Kenapa ini menjadi tambahan? Karena sudah tercakup di sini. Tapi kalau mau dispesifikan, disebutkan nggak ada masalah. Jelas ya? Baik, jadi teman-teman sekalian, kuncinya di sini, yang ini akan mengikuti. Kapan ini diberikan? Kalau sujudnya sempurna. Kalau sujudnya sempurna.